sampailah di mana? Pada suatu malam. Di lokasi tempat mereka mancing, yaitu di pinggir danau di desa B, kampung tempat si Jai tinggal. Ketika Jai sedang mancing, tiba-tiba ada suara sepeda motor, dan ternyata itu adalah Didi. Jadi beliau di sini pakai akal. Pergilah dia, menyusuri semak-semak, dia mencari potongan kayu atau puntungan kayu kalau kami orang Jambi bilang. Ketemulah puntungan kayu, dibawanya pelan-pelan mengendap ya, di belakang Didi yang tengah asik memancing. Di situ si Jai ini sekali cuman memukul tengkuk bagian belakang kepala Didi, dan Didi langsung jatuh masuk ke dalam air dan tidak timbul-timbul lagi. Jai pun di sini kebingungan. Jasad tersebut diseretlah masuk ke dalam semak belukar. Untuk sementara jasad itu disembunyikan di semak belukar. Warga yang beraktivitas, ada yang mau ke pasar subuh, ada yang mau ke sawahnya, ya melihat loh kok ini ada orang mancing tapi kok wajahnya ini nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan untuk sahabat-sahabatku yang tersayang, tercinta, terkasih, sahabat sebuah kisah misteri. Kisah yang berasal dari Provinsi Jambi. Selalu menarik saya membawakan kisah dari Jambi karena ya saya bangga menjadi salah satu putra daerah dan membawakan cerita asli dari Provinsi Jambi. Walaupun kisah-kisah dari Jambi ini tidak terlalu banyak, tapi ya saya senang sekali kalau ada teman sekampung, sedulur sekampung yang ingin berpartisipasi, meningkatkan cerita-cerita misteri dari Jambi, mengirimkan kepada saya sangat senang sekali. Apalagi kalau ada sahabat yang mau datang ke studio kita podcast bareng, saya tunggu. Hubungi nomor WhatsApp admin, kalau enggak DM aja ke Instagram rio.wijaya91 atau Instagram official di sebuah kisah misteri official atau di akun TikTok kami. Senantiasa saya akan menunggu kehadiran sahabat-sahabat semua. Lalu cerita apa yang akan saya bawakan dari Jambi? Menarik sahabat, kisah persahabatan dua orang remaja yang berujung tragis. Mungkin di judul dan di thumbnail video ini sahabat-sahabat sudah dapat menggambarkan kisah misteri tentang apa. Penasaran? Ingin mendengarkan kisah apa yang akan saya ceritakan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di awal cerita ini saya tidak akan menceritakan siapa yang mengirimkan kisah ini. Yang jelas di akhir video sahabat-sahabat akan mengetahui saya dapat dari mana kisah ini, siapa sahabat misteri yang mengirimkan kisah ini, kok bisa mengetahui secara rinci, detail, kronologi kejadian dan teror-teror yang terjadi di dalam kisah ini. Diceritakan kejadian ini terjadi di tahun 2003 yang lalu di sebuah daerah di Provinsi Jambi, yaitu di daerah Merangin. Di tahun 2003, di sini ada seorang pemuda yang bernama Jai yang berusia 28 tahun dan seorang sahabatnya yang bernama Didi yang usianya juga sudah menginjak 28 tahun. Namun di sini Didi di usianya yang ke-28 tahun beliau sudah menikah, dan di usia 28 tahun itu Didi sudah memiliki anak pertama.
Anaknya baru berusia sekitar 4 bulan. Diceritakan, Jai dan Didi, mereka adalah seorang sahabat yang sangat dekat sekali. Mereka sama-sama memiliki hobi, yaitu mancing pada malam hari. Karena pada siang hari mereka sibuk dengan aktivitasnya untuk mencari rezeki. Terlebih lagi Didi sudah memiliki tanggung jawab harus menafkahi anak dan istrinya. Jai dan Didi mereka tinggal di desa yang berbeda. Katakan saja di sini Didi tinggal di desa A, Jai tinggal di desa B. Pada tahun 2003, kepadatan penduduk di daerah Merangin ini belum sepadat seperti tahun 2000-an sekarang ini ya, 2023 lah khususnya. Jadi dari desa A ke desa B, ini jaraknya itu sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi karena pemukiman penduduk, rumah antara penduduk ini masih jaraknya lumayan jauh ya, jenjangnya beberapa meter lah, baru ada rumah. Jadi terasa perjalanan kalau dari desa A menuju ke desa B ini sangat jauh sekali. Namun karena kepadatan penduduk yang masih jarang-jarang rumahnya, jadi kalau ada kabar di desa A ini lambat sekali berita itu tersebar ke desa B. Dan akses jalan dari desa A ke desa B ini ada beberapa jalan alternatif. Jadi warga itu jarang sekali lewat di tengah-tengah desa, baik itu A ke B, jarang lah mereka melintas di tengah-tengah desa karena ada beberapa jalur alternatif. Makanya dari itu kalau ada kejadian di desa A, lambat baru sampai ke desa B. Persahabatan Jai dan Didi ini sudah berlangsung cukup lama. Mereka sudah layaknya seperti saudara sendiri. Walaupun ya jarak lah yang memisahkan tempat mereka, namun Didi ini sering diajak Jai untuk main-main ke kampungnya. Terlebih khusus untuk menyalurkan hobi mereka mancing pada malam hari. Kedekatan mereka di sini agak sedikit renggang atau mulai retak lah. Itu bermula di sekitaran tahun 2003 lah kejadian ini. Nah, pasalnya kenapa hubungan persahabatan mereka ini bisa retak? Ini cuman karena ada sedikit permasalahan hutang piutang. Si Jai ini pernah meminjam sejumlah uang. Di dalam kisah yang saya dapat, tidak terlalu besar kok nominal uangnya. Di tahun 2003 itu si Jai meminjam uang kepada Didi sejumlah Rp20.000. Bukan untuk kepentingan pribadinya, tidak, tapi meminjam untuk membeli perlengkapan pancing, umpan, dan rokok lah untuk mereka mancing di suatu malam. Uang diberikan kepada si Jai oleh si Didi, dipinjemin duit 20.000 itu. Namun setelah uang itu diterima, dibelikan perlengkapan mancing, dibelikan rokok, umpan pancing dipakai juga sama si Didi. Rokok yang dibeli dari hasil uang minjem 20.000 dari si Didi ini dihisap juga sama si Didi ketika mereka sama-sama mancing pada malam hari itu. Tapi beberapa minggu setelah hutang piutang itu ada, Didi ini menagih perihal hutang 20.000 kepada si Jai. Awalnya di sini Jai masih merespon dengan baik lah, dengan mengatakan, "Sabar Di, kalau sekarang aku belum punya duit untuk bayar hutang itu." Lalu di sini Didi terus menagih sampai Jai ini ya merasa kok aku ini minjem 20.000 kayak minjem udah jutaan aja. Ditagihnya itu bertubi-tubi loh. Kok bisa kayak gini si Didi? Bahkan ketika Jai ini ditagih sama Didi, dia juga sempat mengatakan, "Di, kita ini kenal bukan sehari dua hari. Aku menganggap kamu kayak saudara. Dan kamu juga mengatakan kalau aku ini saudara kamu. Kok kamu utang 20.000 dan duit yang aku pinjam itu kamu pakai juga rokoknya, umpan pancingnya kamu pakai juga. Nagihnya kok berlebihan sekali." Dan Didi menjawab dengan kalimat yang melukai hati Jai. Beliau mengatakan, "Kalau kamu mau minta duit sama aku, minta. Jangan ngomong minjem. Rokok yang aku hisap, itu kan rokok yang kamu kasih sama aku. Bukan aku minta, bukan aku minjam sama kamu. Kamu ngasih, ya aku pakai. Tapi kalau masalah perihal hutang piutang, kamu harus bayar Jai.
Itu yang dikatakan Didi dan membuat perasaan Jai ini hancur, yang menganggap kalau Didi ini ternyata bukanlah sosok sahabat atau saudara yang sesuai dengan gambaran si Jai, dan hubungan mereka pun di sini mulai retak. Niat hati si Jai yang ingin mengembalikan hutang itu dengan sikap Didi yang terus-menerus nagih, Jai pun di sini enggan untuk membayar hutang tersebut. Mulailah di sini perselisihan itu muncul. Mereka pun sudah tidak pernah lagi pergi mancing bareng, tapi masih sering ketemu di tempat mancing yang sama, yaitu spot mancing di tepian danau yang ada di kampungnya si Jai yang terletak di desa B. Didi datang sendirian. Jai pun datang di waktu yang bersamaan. Ketika mereka bertemu, mereka masih melakukan tegur sapa. Tapi Didi di sini sudah tidak terlalu akrab lagi karena sangkutan hutang piutang, begitu juga si Jai. Melihat si Didi ini sudah layaknya seperti orang lain, tidak menganggap sahabat, tidak menganggap seperti saudara, walaupun di sini satu-satunya sahabat baik yang dimiliki Jai cumanlah Didi, karena Jai ini pendatang di desa B. Jai ini aslinya lahir besar tinggal di kota Jambi, yang mana Merangin. Dari Merangin itu untuk menuju sampai ke kota Jambi, ke tempat kelahiran si Jai, kalau sekarang di tahun 2023 itu memakan waktu kurang lebih sekitar 5-6 jam. Tapi kalau dulu ya di tahun 2003 itu mungkin lebih lama lagi, karena akses jalan belum terlalu besar dan akses jalan belum terlalu bagus seperti sekarang ini. Nah, si Jai ini pindah ke kampung B, ke desa Merangin ini, itu karena ayahnya yang pindah ke sana, mengajak seluruh keluarganya pindah ke sana, karena ayah si Jai ini asli orang Merangin. Jadi pindahlah dia ketika sudah dewasa. Nah, keluarga besar si Jai ini sebagian masih banyak yang tinggal di kota Jambi, ya karena itu tanah kelahiran kakeknya, dan Jai juga dibesarkan di sana. Lalu di sini ketika pertemuan Jai dan Didi di tempat mancing, ya mereka tegur sapa. Lalu ya mereka misah lah ya, di spot yang di ujung sana si Didi mancing dan si Jai misah, tidak deket-deketan lagi. Permasalahan ini berlarut-larut kurang lebih di beberapa bulan, tidak sampai setahun. Lalu di sini sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang menggemparkan di tahun 2003 di sekitaran Merangin pun terjadi. Ya, diketemukan jenazah seseorang yang sudah membusuk, jenazah seseorang yang sengaja ditenggelamkan di dasar danau, yang mana ketika dicek ya, forensik yang mengecek, pihak medis dari rumah sakit melakukan otopsi, melihat dari beberapa barang atau beberapa benda yang ditemukan sekaligus laporan ke pihak berwajib, ada warga yang hilang, yaitu warga di desa A. Di sini dicocokkan dan ternyata jenazah yang ditemukan dengan kondisi yang sudah hancur, sudah busuk, itu adalah jenazah dari almarhum Didi. Loh kok kenapa? Kenapa kok Didi bisa diketemukan meninggal dunia dengan tragis seperti itu? Kejadian ini berlangsung sangat cepat sekali. Dan cerita ini adalah sebuah pengakuan dari pelaku pembunuhan yang bernama Jai. Kisah ini diceritakan langsung oleh adik dari korban, yaitu adik almarhum Didi. Beliau mendapatkan cerita ini bukan dari isu yang berkembang, bukan dari penjelasan polisi, tapi dari pengakuan lisan Jai sendiri yang berucap mengakui kesalahannya ketika setelah 2 tahun Jai buron dan ditangkap di Kalimantan sana. Dari Jambi lari ke Kalimantan, buron selama 2 tahun, sengaja menghindari kejaran polisi karena kesalahan yang telah beliau lakukan. Diceritakan di sini, menurut pengakuan langsung dari Jai, si pelaku pembunuhan, sama sekali tidak ada maksud hati Jai untuk menghabisi nyawa Didi pada malam itu. Yang mana terakhir kali Didi ini menagih hutang kepada Jai, ini sudah membawa nama baik keluarga.
Didi mengucapkan sebuah kalimat yang tidak bisa dimaafkan oleh Jai, dan kalimat itu berbunyi seperti ini. Jai, kalau cuma sekedar 20.000 kamu nggak mau bayar, apa orang tuamu sudah tidak punya lagi harta, sudah tidak punya lagi uang untuk membayar hutangmu? Kalau cuma sekedar 20.000, kau aja jual diri aku rasa laku. Itu yang dikatakan Didi dan membuat amarah si Jai di sini mulai membara. Namun ketika Didi mengatakan itu, Jai sama sekali tidak merespon, karena titik balik dari permasalahan ini ya memang kesalahan dari si Jai. Dan mulai dari hari itu, perkataan si Didi ini selalu terngiang-ngiang di telinga Jai, sampailah di sini ada bisikan yang mengatakan, ya sudah, kalau sakit hati, selesaikan saja secara jantan. Kau habisi saja nyawa Didi itu, biar mulutnya tidak sembarangan berbicara lagi. Jujur di sini, Jai berani mengangkat sumpah kalau bisikan itu memang benar-benar ada dan nyata dan selalu di sini ya, terekam di ingatan si Jai. Dan sampailah di mana pada suatu malam di lokasi tempat mereka mancing, yaitu di pinggir danau di desa B, kampung tempat si Jai tinggal. Ketika Jai sedang mancing, tiba-tiba ada suara sepeda motor, dan ternyata itu adalah Didi. Dia datang seorang diri. Didi tidak negur si Jai, tapi Jai di sini terbesit pikirannya, inilah waktumu untuk membalas sakit hati kamu. Jai di sini langsung menyambut kedatangan Didi. Seakan-akan semua yang diucapkan Didi yang menyakitkan hati Jai, semua sudah tidak berlaku lagi lah pada malam itu. Dan Didi pun di sini ya senang lah ditegur sama si Jai. Mungkin anggapan si Didi, Jai mau bayar hutang. Disuruhlah si Didi ini mancing di sebelah si Jai duduk. Tapi ketika si Didi ini tengah melempar pancing, Jai ini pergi meninggalkan Didi. Menurut pengakuan dari Jai, dia pergi mencari sesuatu benda untuk memukul si Didi. Memang sama sekali tidak ada niat untuk membunuh, cuman untuk memberikan sedikit pelajaran. Karena kalau mau diajak berantem one by one, adu jotos, adu pukul, Jai mengaku tidak bakal sanggup untuk mengalahkan Didi. Karena postur badan mereka ini ya berbanding terbalik lah. Didi memiliki postur tubuh yang tinggi gempal, sedangkan Jai tidak terlalu besar orangnya. Dari segi pukulan, Jai mengaku kalau pasti akan tumbang kalau sekali dipukul sama si Didi. Jadi beliau di sini pakai akal. Pergilah dia menyusuri semak-semak, dia mencari potongan kayu atau puntungan kayu kalau kami orang Jambi bilang. Ketemulah puntungan kayu, dibawanya pelan-pelan mengendap ya, di belakang Didi yang tengah asik memancing. Di situ si Jai ini sekali cuman memukul tengkuk bagian belakang kepala Didi, dan Didi langsung jatuh masuk ke dalam air dan tidak timbul-timbul lagi. Jai pun di sini panik, dia nyemplung masuk ke sungai. Ditemukan jasad si Didi sudah tidak bernyawa lagi. Dengan satu pukulan, Didi meninggal dunia masuk ke dalam danau tersebut. Otomatis di sini membuat Jai panik. Niat hati sama sekali tidak ingin membunuh, tapi cuman ingin menyakiti dan memberi pelajaran. Tapi nyatanya di sini, bisikan yang terdengar di telinga Jai itu adalah bisikan setan. Meninggallah sahabat baik dari si Jai yang bernama Didi. Kejadian pembunuhan ini terjadi di sekitar jam 8:30 malam. Yang mana? Di jam 8:30 malam. Lokasi tempat mereka mancing ini jarang sekali dilalui oleh masyarakat setempat. Karena seperti yang saya katakan tadi, dari desa A untuk menuju ke desa B ini memiliki beberapa jalur alternatif. Ya, otomatis di sini warga yang mau lalu lalang lebih memilih untuk melalui jalur alternatif yang ramai. Tidak mungkin, tidak ada yang mau. Mereka melintas di pinggir danau yang notabene masih banyak pohon-pohon rindang dan terkenal juga. Di pinggir danau itu agak sedikit angker.
Jadi bisa dipastikan Jai melakukan tindakan tersebut, tidak ada saksi mata dan Jai pun di sini kebingungan. Kok bisa mati? Di, bangun Di. Aku tidak sengaja Di, bangun. Namun orang yang sudah meninggal, tidak mungkin jasadnya. Namun orang yang sudah meninggal, tidak mungkin jasadnya bisa menjawab, "Iyo, aku bangun, aku belum mati." Tidak mungkin. Sama sekali tidak ada respon dari jasad tersebut. Jai pun di sini kebingungan. Jasad tersebut diseretlah masuk ke dalam semak belukar. Untuk sementara jasad itu disembunyikan di semak belukar. Jai dalam kondisi basah kuyup berlarilah pulang ke rumah dengan rasa takut dan dengan rasa bersalah. Namun kalau jasad itu namun 3, 2, 1. Namun kalau jasad itu tidak segera disingkirkan dari semak belukar, pasti diketemukan oleh warga yang aktivitas di pagi hari cukup ramai yang lalu lalang di daerah tersebut. Nah, setelah beberapa jam di rumah, setelah dia mengganti pakaian, Jai di sini kebingungan, apa yang harus aku lakukan? Dia pun di sini membawa beberapa utas tali, mencari beberapa balok kayu bulian itu di tahun 2003 itu masih banyak lah ditemukan di daerah Merangin sana. Dibawa lah. Awalnya dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan barang-barang yang dibawanya. Sesampainya di lokasi kejadian, dia di sini ngelihat ke kiri ke kanan, mau kusembunyikan di mana lah jasad ini. Terbesit di pikirannya dalam air. Jadi beberapa balok kayu dari batang bulian yang keras, yang berat ini dibawa, dilempar dulu ke dalam danau. Dia langsung masuk ke danau tersebut, diambilnya bongkahan-bongkahan balok itu dicoba untuk ditancapkan dan beberapa tiang balok bulian ini dapat tertancap. Beberapa balok bulian ini dapat tertancap. Setelah tertancap, jasad dari Didi ini kembali diceburkan lagi ke dalam danau. Jai menyusul membawa tali yang sudah disiapkannya. Sesampainya di dasar danau, fungsi balok-balok kayu bulian ini ditancapkan itu sebagai menjadi pasak atau menjadi kekuatan untuk mengikat jasad di dalam air ini agar tidak timbul, agar jasad itu tidak mengambang, agar tidak dapat diketemukan oleh warga. Itulah niat atau tujuan dari aksi yang dilakukan si Jai ini untuk menyembunyikan kasus pembunuhan ini. Sampainya di dalam air, jasad itu diikat dengan tali, dililitkan ke balok-balok kayu bulian yang sudah ditanam. Dia langsung naik ke atas. Menjelang subuh, dia duduk di pinggiran, pura-pura mancing sambil memperhatikan tempat beliau menyembunyikan mayat ini. Nimbul nggak yo? Nimbul dak yo? Ya, ternyata nggak timbul. Karena pasaknya itu kuat, kayu bulian itu juga berat, ikatan jasad dari Didi ini juga diikat, dililit dengan tali. Jadi jasad itu tidak timbul, barulah dia pulang ke rumah. Setibanya di rumah, hatinya ini masih risau, pikirannya masih gelisah. Kepikiran ketemu nggak ya jasad ini? Ada yang tahu nggak? Aku sudah menghabisi nyawa sahabatku sendiri. Lantas di sini beliau memutuskan untuk melarikan diri. Pelarian pertama dari Jambi, Jai menuju ke Sumatera Selatan, yaitu Lampung. Apa? Palembang apa? Sumatera Selatan? Oh. Lampung? Selatan juga? Oh, itu dari Palembang selatan deh. Enggak. Selatan, selat, laut. Ah, aku itu pemilihan Palembang lah semua. Saya 18, ketinggian dulu ya. Oh, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dalam pelarian si Jai ini, semua orang sama sekali tidak mengetahui. Tiba-tiba saja si Jai ini pergi meninggalkan kampung tersebut. Bahkan kedua orang tua, keluarga dekat dari si Jai tidak mengetahui alasan kenapa anaknya tiba-tiba mendadak mendesak sekali pergi ke suatu daerah yang tidak disebutkan tujuannya kemana. Dan sekaligus di sini
pihak keluarga dari si Didi mencari-cari kemana, kok nggak pulang-pulang. Sehari 2 hari Didi nggak pulang-pulang, sampai istri dari si Didi ini yang mengetahui seringnya si Didi pergi dengan si Jai, datang menyambangi rumah Jai. Ditanyalah, "Bu, Pak, ada suami saya nggak kesini? Udah 2 hari nih suami saya nggak pulang-pulang." Di sini orang tua dari Jai mengatakan, "Nggak ada, nak. Suamimu nggak ada di sini. Bahkan Jai, teman suamimu, dia nggak ada di sini. Dia pergi keluar kota. Udah 2 hari yang lalu. Kemana ya suamiku? Suamiku juga menghilang sudah 2 hari, Bu." Loh, kok bisa? Kamu udah nyari kemana aja? Udah, Bu, ke semua tempat yang sering didatanginya udah saya datangi. Udah kamu lihat belum? Ke danau tempat mancing yang biasa suamimu dan si Jai mancing. Tuh danau pinggir sana. Sudah, saya sudah ke sana tapi tidak ada siapa-siapa. Cuma sebatas itulah. Ya, obrolan dari istrinya si Didi ini dengan orang tua dari si Jai. Singkat cerita di sini, setelah 2 hari Didi ini nggak pulang-pulang, otomatis pihak keluarga di sini melaporkan kehilangan kepada pihak berwajib. Mulailah di sini pihak berwajib mencari di mana Didi ini biasa pergi dan menelusuri pola-pola kehilangan. Dan beberapa hari setelah laporan polisi diterima, tepatnya di hari kelima kepergian Didi dari rumah, salah satu warga yang ada di Kampung G melaporkan penemuan jenazah mengambang di pinggir danau dengan kondisi yang sudah bengkak dan membusuk. Ternyata di sini kebatan tali yang diikat sama si Jai di dasar sungai yang diikatkan kepada balok-balok yang ditanamkan di sini terlepas dengan sendirinya. Namun warga di sini tidak mengenali ini jasad siapa. Dilihat dari bentukannya, walaupun sudah hancur, tubuhnya sudah biru mulai membusuk, kok nggak dikenalin. Mereka pun di sini melaporkan kepada kepala desa. Kepala desa melaporkan penemuan ini kepada polisi. Barulah di sini polisi ya, mulai melakukan penyelidikan, mulai mencari data-data yang ada di tubuh korban, dan bisa dipastikan kalau itu adalah jasad atau jenazah dari almarhum Didi yang dilaporkan menghilang 5 hari belakangan ini. Namun di sini tidak tahu, polisi sama sekali belum bisa menemukan kenapa kok bisa meninggal, apa penyebabnya bisa meninggal. Barulah ketika dilakukan olah TKP, pihak berwajib di sini mencoba untuk menelusuri pinggiran sungai. Ditemukanlah di sini beberapa tonggak kayu atau balok kayu yang ditanamkan. Salah satunya itu mengapung, dan yang mengapung ini terikat dengan lilitan tali. Itulah rangkaian tali itu ditelusuri oleh polisi, dan ketika diselami dasar danau tersebut ada beberapa pasak lagi dari kayu yang serupa. Dan itulah polisi di sini menyimpulkan kalau jasad ini sudah ditanam atau ditenggelamkan di dasar sungai atau dasar danau ini sudah berhari-hari, dan ini terlihat seperti motif pembunuhan. Barulah di sini kasus ini mulai berkembang, berita kematian ini menyebar, dan hilangnya Jai dari kampung tersebut otomatis membuat kecurigaan pihak berwajib tertuju kepada Jai. Karena menurut kesaksian warga, walaupun pada saat kejadian pembunuhan tidak ada saksi mata, warga di sini sering melihat ya kalau anak ini, si Didi ini yang tinggal di kampung A, ya seringnya kalau nongkrong di sini mancing sama si Jai. Loh, kok kenapa Didi mati, Jai menghilang? Tuduhan polisi di sini menuju kepada Jai. Beberapa penyelidikan dilakukan di rumah si Jai, tapi orang tuanya sama sekali tidak mengetahui kemana anaknya. Singkat cerita di sini, waktu yang panjang, pencarian yang sangat sulit sekali, akhirnya bisa membuahkan hasil. Jai ditemukan. Namun Jai ditemukan cukup jauh dari Jambi. Bukan di Lampung lagi. Jai selama 2 tahun ini sudah berpindah-pindah kota untuk menghindari kejaran polisi, dan di tahun kedua pelarian si Jai, beliau ditemukan di salah satu kota, salah satu daerah tepatnya di Pulau Kalimantan.
Pihak berwajib menangkap Jai, dibawa lagi ke Jambi, dilakukan penyelidikan, dilakukan interogasi, dan akhirnya Jai di sini mengakui semua kesalahan. Namun, ketika Jai dibawa untuk ke kampungnya, melakukan olah TKP, ya, merekondisikan gimana sih kamu melakukan pembunuhan, warga kampung B tempat si Jai tinggal, bahkan kedua orang tua Jai sudah tidak mengenali anaknya lagi karena sudah berubah. Bukan berubah operasi plastik, enggak, tapi sudah terlihat ini bukan kayak anakku lagi. Tubuhnya sangat kurus sekali, rambutnya ini dipanjangin, bewoknya ini dipanjangin. Seakan-akan Jai selama masa pelariannya sangatlah tersiksa sekali. Jai pun di sini mengakui kesalahannya, menunjukkan gimana cara dia melakukan pembunuhan, motifnya apa, dan setelah dipastikan Jai ini bersalah, dan sebelum Jai dicebloskan ke penjara, Jai minta satu permintaan. Beliau minta sama pihak berwajib, tolong temukan aku dengan keluarga korban, terutama istri dari almarhum Didi, dan tolong izinkan aku untuk berziarah ke makam almarhum sahabatku Didi, karena dia bersumpah demi apapun kalau dia sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh Didi. Dia sadar kalau sahabatnya pada saat itu memiliki anak yang baru berusia 4 bulan yang wajib masih dinafkahi, dipenuhi kebutuhannya oleh sosok seorang ayah. Namun perbuatannya pada malam itu telah merenggut kebahagiaan dari keluarga kecil almarhum Didi. Permintaan yang satu itu tidak dapat dilaksanakan oleh pihak berwajib karena mempertimbangkan apa yang akan dilakukan beliau di kuburan nanti. Ya, pihak berwajib tidak membiarkan sesuatu hal yang buruk terjadi, dia melarikan diri. Tapi kalau permintaan untuk bertemu dengan keluarga korban itu dikabulkan. Ketika persidangan terakhir sebelum vonis jatuh, Jai ini dihukum untuk menjalani hukuman seumur hidup. Keluarga dari almarhum Didi berkumpul, ditemukan, dan Jai pun di sini melakukan permintaan maaf. Nah, dari permintaan maafnya inilah narasumber kita yang merupakan adik dari almarhum Didi mendengarkan cerita kronologi pembunuhan, pengakuan dari Jai secara langsung. Namun di sini pengakuan itu adalah pengakuan terakhir dari Jai. Dia ikhlas sekali menjalani masa hukuman seumur hidup. Namun hidup Jai tidak panjang di dalam lapas. Jai yang ditahan di kota Jambi, di lapas kota Jambi, meninggal dunia. Baru ditahan sekitar 6 bulan, Jai meninggal dunia menurut laporan dari dokter yang ada di lapas. Jai sebelum masuk ke dalam lapas ini sudah mengidap penyakit TBC. Penyakit TBC tersebutlah yang merenggut nyawa Jai. Jai meninggal dunia di dalam lapas. Kematian Jai di dalam lapas ini tidak banyak warga yang mengetahuinya, karena keluarga Jai sama sekali tidak mengadakan acara yasinan, ya, tahlilan di kampung untuk mendoakan almarhum, yang biasanya di kampung itu ada 3 kali yasinan, ya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu biasanya wajib lah, ya, dilakukan di kampung untuk mendoakan almarhum yang meninggal. Lalu disusul malam ke-7, malam ke-40 hari. Namun di kampung itu sama sekali tidak ada acara yasinan di rumah keluarga almarhum Jai, karena jenazah Jai ini tidak dimakamkan di Merangin, melainkan dikuburkan di kota Jambi, di salah satu pemakaman umum di kota Jambi. Disitulah jenazah almarhum Jai dimakamkan. Jadi warga kampung, baik itu kampung A, tempat almarhum Didi tinggal dulu, tempat keluarga-keluarga almarhum Didi tinggal sampai sekarang inilah, di tahun 2003 ini, baik itu di kampung B, tempat si Jai tinggal, tempat orang tuanya tinggal, satu orang pun belum ada yang mengetahui kecuali keluarga dekat kalau Jai ini sudah meninggal. Mereka tahunya Jai akan terkurung seumur hidupnya di lapas yang ada di kota Jambi.
menarik. Teror demi teror, arwah penasaran mulai terjadi. Tapi ini bukan teror pertama kali terjadi di situ. Ingat, kematian almarhum Didi ini sudah 2 tahun yang lalu. Saat Jai melarikan diri karena telah menghabisi nyawa Didi. Kampung B tempat Jai tinggal, yang tadinya kampung itu aman, tentram, kalau malam tidak ada gangguan makhluk halus. Setelah Jai melarikan diri, setelah Didi meninggal dunia, sebelum jasadnya ditemukan pun, warga kampung B sudah mengalami gangguan-gangguan dari arwah almarhum Didi yang mati penasaran karena dibunuh. Apa itu terornya? Begini. Warga kampung B banyak yang tidak mengenal siapa si Didi ini. Namun warga kampung B mengetahui kalau ada orang yang sering sekali mancing di danau yang notabene sudah angker. Jadi beberapa warga yang melihat ya, subuh-subuh nih, warga yang beraktivitas, ada yang mau ke pasar subuh, ada yang mau ke sawahnya, ya melihat loh kok ini ada orang mancing, tapi kok wajahnya ini nggak kelihatan. Orang duduk, bagian kepalanya kelihatan, tapi wajahnya tuh kayak datar. Siapa? Gak mungkin manusia. Mereka di sini tahu kalau itu adalah sosok makhluk halus. Dan beberapa warga yang mengendarai sepeda motor ini sering dinaikin sepeda motornya. Motor itu terasa berat. Sekali di belakang loh, kok ada penumpang tapi wajahnya datar, nggak ada mukanya. Itu ternyata teror dari sosok yang menyerupai almarhum Didi. Jadi dengan kejadian-kejadian itu 2 tahun belakangan ini sebelum Jai meninggal, warga di sini sudah ngingetin lah sama pemuda-pemuda yang ada di sana. Loh, kalau kamu nak mancing, cari kena lain be. Jangan di danau tua, nengok mari ada hantu. Kaki kamu di sana diganggu hantu tuh, masuk kayak mati. Jadilah ada warga kampung sebelah yang dibunuh. Kamu ingat tak? Jangan-jangan hantu yang dibunuh tuh hantu di sana ngasau. Jangan lagi kamu main-main dekat danau tuh, angker. Terkenal lah danau itu menjadi danau angker karena ada sosok penampakan arwah Didi. Namun setelah kematian Jai, danau angker itu menjadi gimmick atau menjadi buah bibir di masyarakat setempat. Karena ada 2 sosok penampakan yang tidak masuk akal. 2 sosok itu bisa berada di sana. Pertama, sosok hantu yang wajahnya datar. Kini sudah mulai terlihat seperti wajah manusia. 2 tahun loh, warga di sini melihat wajah hantu itu datar. Tapi ya setelah kematian dari Jai yang belum diketahui oleh warga, wajahnya sini ya udah menyerupai lah sosok seorang Didi. Nah, warga yang tadinya melihat sosok itu mancing sendirian, kini melihat ada 2 sosok yang mancing di tempat Didi dan si Jai ini sering mancing. Penampakan itu terlihat itu sampai subuh. Bahkan setelah warga pulang sholat subuh, sosok itu masih terlihat. Yang mana konon katanya kalau ayam sudah berkokok, azan subuh sudah berkumandang, matahari itu sudah mulai terbit, tidak ada sosok penampakan hantu lagi. Tapi di kampung, di Merangin, di tahun 2003, warga yang balik sholat subuh itulah yang bertemu dengan arwah Jai dan arwah Didi. Ceritanya begini. Salah satu warga kita sebut saja Pak Mahmud. Ya. Beliau ini selain menjadi imam masjid, ya, beliau ini juga memiliki tambak. Tambak dari si Pak Mahmud ini memang tidak dekat dari lokasi mancing Jai dan si Didi. Tapi kalau dari tambak yang ada di tengah-tengah danau lah jatuhnya. Kalau Pak Mahmud ini sedang ngecek sekeliling tambaknya di tengah malam, ya, Pak Mahmud ini nyenter di sekeliling semak-semak itu. Nah, ketika Pak Mahmud nyenter, itu sering terlihat, loh, kok ada 2 orang mancing?
Namun di sini karena jaraknya jauh dan ya berapalah terang center ya, nggak mungkin bisa nyorot dari kejauhan, wajahnya jelas. Dia melihat siapa yang mancing di sana. Masih adakah orang yang berani mancing di Danau Angker ini? Yang mana Pak Mahmud saja yang notabene mohon maaf sebagai imam masjid nggak berani sendirian setelah kejadian pembunuhan itu ngecek kerambanya atau tambaknya sendirian tengah malam. Pastilah dia bawa anak bujangnya untuk nemenin. Nah, dia manggil anak bujangnya. Lup, siko Lup. Mbak nih, gua ada orang mancing, Lup. Coba kau tengok, kenal lah kau. Mata kau kan masih jelas. Coba kau tengok. Dilihatlah sama anak bujang si Wak Mahmud ini. Nah, anak bujang Wak Mahmud ini bilang itu Jai, Pak. Oh benar. Jai itu seumur hidup hukumannya di penjara untuk bunuh orang. Tidak mungkin Jai mancing di situ. Apa jangan-jangan Jai kau lari dari penjara dah? Balik ke kampung kok. Nah, berkembanglah cerita itu. Tapi warga tidak ada yang percaya sama sekali. Lagi-lagi di sini, beberapa malam berikutnya, Pak Mahmud yang tengah mengecek tambaknya ya di tengah-tengah danau, mengajak anak bujangnya, lagi-lagi menyenter sosok yang sama. Dan ketika Pak Mahmud ini pulang menunaikan ibadah sholat subuh, dia punya firasat tidak enak. Kok mulai dari sebelum aku ngimamin di masjid tadi, kepikiranku ke tambak aja. Jangan-jangan ada yang tidak baik lah di tambakku. Pergilah Pak Mahmud ini ke tambak, karena dia merasa udah subuh ya. Tidak mungkin lah ada sosok-sosok yang aneh. Dia pergi sendirian, bekayu lah dia. Dari tepian dia bekayu lah ya, untuk sampai ke tengah-tengah tambaknya yang ada di tengah-tengah danau. Namun sesampainya di tengah tambak, Pak Mahmud ini terkejut bukan main. Sampai-sampai beliau ini perahunya itu karam karena beliau melompat, saking kan beliau takutnya. Apa yang membuat Pak Mahmud takut? Di tengah-tengah keramba ada dua sosok yang sedang memancing, namun kakinya ini sama sekali tidak basah ketika nyemplung ke dalam air. Seakan-akan air itu memberi ruang ya, kayak lubang gitu. Kakinya sama sekali tidak terkena ombak atau debur air yang ada di danau tersebut. Pak Mahmud dekat sekali dengan dua sosok tersebut berhadapan. Sosok itu duduk ya, di atas tambaknya menghadap ke arah Pak Mahmud yang tengah mengayuh perahu. Jaraknya paling 3 meter lah. Dia dapat melihat jelas karena hari itu sudah mulai terang. Itu Jai. Jai dengan sosok pria yang wajahnya datar. Jelas itu adalah arwah. Jelas itu adalah hantu. Saking kan Pak Mahmud ini takut, dia tidak sempat lagi mutar balik perahunya. Perahunya itu dibalik sama dia nyemplung, dia berenang. Saking kan Pak Mahmud takut dengan sosok penampakan tersebut. Barulah di sini warga yang penasaran tadi ya, mendatangi rumah keluarganya si Jai, bertanya, Pak, Bu, aku sudah beberapa hari ini melihat Jai itu berada di tambakku, mancing tengah malam. Yang kulihat, Jai itu berdua dengan sosok yang wajahnya datar. Kadang-kadang wajahnya terlihat menyerupai kawan Jai yang mati. Tapi kalau tadi pagi kulihat wajahnya itu datar. Aku sekarang mau bertanya, Jai di mana? Bukannya Jai ditahan di Jambi, dihukum seumur hidup? Karena warga yang datang ke sana ramai, bersama pula dengan Bapak Kepala Desa. Kedua orang tua Jai pun di sini mengatakan, anakku Jai sudah meninggal, Pak. Memang jasadnya tidak kami kuburkan di sini karena kami malu, Pak. Ya mungkin anak kami pulang ke sini untuk menemui sahabatnya yang telah beliau bunuh. Memang jasadnya tidak kami kubur di sini, kami kubur di Jambi, di dekat makam kedua orang tua kami, nenek dan kakek si Jai. Mendengar pengakuan dari kedua orang tua Jai, heboh di kampung itu.
Tidak ada satu orang pun yang lagi berani berkeliaran di malam hari. Karena apa? Setelah pengakuan dari kedua orang tua Jai, setelah warga mengetahui kalau sosok Jai ini gentayangan, sosok itu tidak cuman berada di sekitaran tambak, tapi berada di tengah-tengah desa mereka. Dengan kejadian terbalik dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jai. Saya balik lagi ke kronologi kematian Didi. Kronologi kematian atau pembunuhan yang dilakukan oleh Jai. Jai di sini memukul bagian tengkuk belakang Didi dengan kayu. Tubuhnya tenggelam ke sungai, dibawa disembunyikan di semak-semak. Dari semak-semak, tubuh Didi ini diseret. Kakinya itu diseret, dicemplungkan lagi di sungai. Dan kejadian yang dilihat warga di tengah-tengah desa, tubuh Jai ini diseret oleh sosok yang wajahnya datar. Berjalan di tengah-tengah desa, warga melihat kalau bagian kuping sebelah kiri dari Jai yang diseret ini itu seperti hancur, seperti kena hantam benda tumpul, persis seperti jenazah Didi yang diketemukan. Itu layaknya seperti gambaran yang kembali. Sosok itu menghantui dua desa sekaligus, desa A dan desa B. Otomatis dengan penampakan-penampakan seperti itu, warga di sini sangat ketakutan sekali dan mencari solusi. Bagaimana caranya dua arwah yang gentayangan ini bisa disempurnakan kematiannya? Ustadz-ustadz yang ada di dua desa di sini berbagai cara, mulai dari membacakan doa bersama, mulai dari melakukan pembersihan desa. Sama sekali arwah-arwah itu tidak mau menghilang, malah terornya semakin menjadi-jadi. Hingga pada suatu ketika orang tua dari Didi sadar akan apa yang telah mereka lakukan. Memang tidak melakukan tindak kejahatan, tapi mereka tidak mengikhlaskan kematian anaknya. Dan ketika almarhum Jai meminta maaf, mereka sama sekali tidak menerima permohonan maaf itu dengan hati yang besar. Tidak mau menerima permohonan maaf Jai dengan ikhlas. Mereka sadar itu adalah ganjalan untuk almarhum yang sudah meninggal ini, almarhum yang sudah meminta maaf dan sudah berniat untuk menebus kesalahannya dengan menerima hukuman seumur hidup menurut hukum yang ada di negeri ini. Lalu di sini keluarga Jai menemui keluarga Didi. Mereka di sini kembali meminta maaf atas apa yang telah dilakukan anaknya, dan sebaliknya keluarga Didi pun di sini meminta maaf kembali karena ketika Jai yang langsung meminta maaf, mereka tidak memberikan maaf yang setulusnya. Ternyata sebuah keikhlasan, ternyata sebuah keikhlasan lah ya, tepatnya saya katakan di sini. Ini bisa mengatasi ketakutan di antara dua desa ini. Diiringi dengan doa tua-tua kampung, alim ulama yang ada di sana. Mereka mendoakan dua almarhum sekaligus agar mereka semua tenang di alam sana. Baik itu almarhum Didi yang mati terbunuh atau Jai yang mati dalam penyesalan. Minta di lapangan kuburnya, minta disempurnakan kematiannya, dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat, teror arwah dua orang sahabat yang menakutkan ini bisa diatasi. Dan sampai hari ini, danau lokasi kejadian tempat pembunuhan itu masih banyak ikannya masih. Bahkan tempat pembunuhan itu ya masih seringlah dikunjungi oleh warga untuk mancing. Namun ketika warga mancing di malam hari, pasti beberapa tahun belakangan ini menurut narasumber yaitu adik almarhum Didi, masih sering mereka bertemu dengan dua sosok pemancing yang misterius. Entah itu arwah dari almarhum abangku Didi
atau itu almarhum dari si pembunuh yaitu sahabatnya Jai, wallahu alam, atau itu cuman gangguan setan iblis. Tapi saya merinding di bagian ini. Terakhir, ada warga setempat yang mancing malam-malam. Mereka bertiga. Mereka bawa kopi, mereka bawa cemilan, gorengan, mereka bawa rokok. Tapi di sini, rokok yang mereka bawa, setiap dibakar, rokok itu ditaruh karena mereka ingin menarik pancing. Rokok yang dibakar ini pasti berpindah. Jarak pindahnya itu tidak masuk akal. Ditiup angin tidak bakal mungkin. Jarak pindahnya itu jauh. Rokok puntungan yang dibakar itu jarak pindahnya jauh. Dan yang menakutkannya di sini apa? Rokok itu di bawah, ya, di tanah, di pinggiran sungai, di pinggiran danau itu, asapnya itu di atas, seakan-akan ada orang yang mengisap, mengembuskan asapnya, tapi orangnya tidak kelihatan. Itu yang mengerikan, yang sering terjadi di sana. Bahkan beberapa warga yang tahu kalau itu adalah gangguan arwah atau gangguan makhluk gaib, mereka yang sengaja mancing malam seakan-akan mereka minta izin. Nek tuh siapa yang ada di sini, kami numpang mancing. Nah, ini rokok kami bakarkan. Jadi sengaja satu batang rokok itu dibakarkan, ditaruh jauh-jauh biar tidak ganggu mereka sedang mancing. Itu kepercayaan warga setempat, dan ketika ritual itu dilakukan, rokok itu dibakar, ditaruh jauh-jauh seakan-akan nih rokok untuk yang di sini gitu. Itu tidak ada gangguan, alhamdulillah. Dan ikannya pun banyak dapatnya. Itu menjadi gimmick sampai hari ini. Walau alam, apakah itu gangguan dari makhluk gaib atau ada kaitannya dengan cerita misteri yang saya bagikan. Inilah sebuah kisah misteri dari Tanah Jambi yang saya bagikan untuk sahabat-sahabat misteriku semua. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini. Komen untuk sahabat-sahabat yang ada di Jambi. Komen juga untuk semua sahabat misteri yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Baik pun sahabat yang ada di luar negeri. Next video, kisah apa yang menarik untuk saya bagikan? Komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar yang tersedia. Gaskan! Cerita apa yang selanjutnya akan saya bawakan? Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.